Chapter 511 Senyum Berdarah. Kuali Olki telah muncul dan kembali ke fisik ilahi. Bisakah dia menyimpannya? Kemungkinan besar akan ada badai besar. Semua orang di wilayah utara mendiskusikan topik ini. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang tergoda? Di masa lalu, Ye Fan telah diburu karena kuali ini. Sekarang desas-desus bahwa dia telah bunuh diri, bahkan lebih mudah bagi orang untuk memiliki pikiran yang aneh. Mereka yang berasal dari berbagai tanah suci yang berlatih di luar tidak bisa tetap tenang. Mereka semua memperhatikan dengan seksama. Bahkan perlindungan dari Raja Ilahi tertinggi tidaklah cukup. Sekarang, semua orang bisa menebak bahwa Jiang Taixu kemungkinan besar tidak akan muncul di dunia. Bahkan klan Jiang sendiri telah membuat penilaian seperti itu. Ya, Jiang Taixu telah meninggal dunia. Ini adalah hasil yang sudah ditebak semua orang. Dari saat dia mengirim ting-ting kecil kembali ke klan Jiang, kesimpulan ini setara dengan dikonfirmasi. Satu-satunya hal yang bisa membuat Ye Fan bersukacita adalah bahwa masih ada keberadaan yang sebanding dengan orang suci kuno, orang gila tua. Jika tidak, semua dewa-dewa mungkin akan keluar untuk membunuhnya. Namun, mereka bisa mengintimidasi dia untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya selamanya. Sekarang, banyak orang yang ingin mencoba. Mereka tidak bisa menahan godaan dari Olki Cauldron. Embrio kasar dari senjata suci yang ekstrim adalah item ilahi yang tak ternilai harganya. Bahkan puluhan juta atau ratusan juta kilogram kekuatan sumber tidak bisa membelinya. Bahkan kaisar-kaisar besar di zaman kuno mungkin tidak akan menemukan benda ilahi seperti itu. Tidak ada orang yang tidak bisa tergoda. Jika tidak, bagaimana mungkin orang yang paling kejam di zaman kuno memperbaiki tubuhnya sendiri dan menempa guci iblis pemakan surga, meninggalkan rekor yang menakutkan? Sial, beberapa orang lagi mengikuti. Baru beberapa hari, dan kamu hampir menjadi obat dewa yang abadi. Semua orang ingin menggigitmu. Anjing hitam besar itu tidak bisa berkata-kata. Mereka memasuki sebuah kota kuno yang terpencil. Banyak orang mengikuti di belakang mereka dengan tergesa-gesa. Tanpa berpikir panjang, mereka tahu bahwa mereka sedang mengincar benda suci itu. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kuali Olki terlalu langka, dan sangat berat sehingga bisa disempurnakan menjadi senjata suci yang ekstrim. Kita tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup bahan surgawi, Jiang Huairen menghela nafas. Sumber ki ini tidak semurni pedang roh suci emas hitam pola naga, yang hanya seukuran kuku. Itu adalah akar leluhur tanpa celah yang tumbuh tanpa henti. Itu cukup untuk menggerakkan semua elit. Dalam kehampaan, sinar pedang melesat seperti meteor yang menghantam tanah. Kecemerlangannya menyala, mewakili kehancuran dan pembantaian, menyelimuti mereka. Bang! Seseorang akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Ayo bunuh mereka semua, kata Liu Kou. Ini hanya ujian. Jangan bertindak gegabah. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Jumlah benda suci dari kaisar besar kuno dapat dihitung dengan jari, dan setiap benda itu adalah harta abadi yang tak tertandingi. Emas hitam bermotif naga, emas merah darah Phoenix, emas hijau air mata abadi, sulit untuk menemukan bahkan setengahnya di dunia ini, jadi dapat dimengerti jika orang-orang di dunia memperjuangkannya. Kata Li Heishui, akar asal energi sumber kehidupan adalah jenis benda abadi yang langka ini. Memperolehnya sama dengan memutuskan akar dari jenis benda suci ini. Akan sulit untuk menemukannya lagi di masa depan, nilainya sulit diperkirakan. Mata dari semua tanah suci dan sekte tertinggi memerah. Siapa yang peduli apakah itu dewa atau orang suci? Dalam sekejap mata, ribuan tahun telah berlalu, dan mereka semua akan kembali menjadi debu. Hanya benda ilahi semacam ini yang nyata. Wu Zongtian memiliki mata bulat dan kepala macan tutul. Dia sangat agung, dan dia adalah pria kekar khas wilayah utara. Pada saat ini, dia mengangkat alisnya dan berkata dengan suara rendah, "Oh tidak, bahkan setengah langkah maha kuasa telah mengikuti kita. Aku tahu orang itu. Dia adalah seorang kultivator pengembara yang sangat kuat di wilayah utara. Saya juga melihat beberapa orang. Beberapa dari mereka adalah tetua besar dari sekte besar di wilayah utara, dan beberapa adalah kultivator pengembara yang kuat. Mereka semua berada di transformasi ketujuh dari transformasi naga," kata Liu Kou. Beberapa orang tidak bisa menahan diri lagi. Mereka ingin mengambil keuntungan dari situasi ini dan bertaruh. Kakak, Nanan melihat beberapa orang. Mereka muncul di samping kami dari waktu ke waktu, dan mereka berbeda setiap saat. Nanan kecil mengambil keuntungan dari menghilangnya beberapa orang untuk menarik kerah Ye Fan dan berbisik kepadanya. Dunia manusia. Ye Fan menunjukkan ekspresi serius. Dia telah mengalaminya terakhir kali.
Para pembunuh dari dinasti Dewa kuno bersembunyi di lautan manusia yang luas, dan sangat sulit untuk membedakan mereka. Dia tetap tenang dan membuka mata ilahi, diam-diam menunggu orang-orang itu muncul lagi. 1, 2. Jantungnya berdegup kencang. Ada total 8 pembunuh, dan mereka seperti manusia biasa. Dia tidak bisa melihat kedalaman kultivasi mereka, dan dia tidak bisa merasakan fluktuasi aneh dari mereka. Dinasti Dewa Pembunuh kuno akhirnya muncul lagi. Ini tidak bagus. Gumam anjing hitam besar itu. Jiang Yichen, bajingan itu, memang kejam. Dia merilis berita tentang Olki Cauldron dan ingin menggunakan orang lain untuk melenyapkan kita, kata Li Heishui. Dunia manusia dan neraka telah datang. Ye Fan merasakan tekanan. Pada akhirnya, dia mengkonfirmasi bahwa ada 13 pembunuh. Mereka hanya ada di sini untuk menonton, dan masih ada beberapa orang dalam kegelapan yang tidak tahu. Badai sedang terjadi. Dinasti Dewa Pembunuh kuno benar-benar tahu bagaimana memilih waktu yang tepat. Kali ini, mereka kemungkinan besar bersiap untuk membunuh kita dalam satu serangan dan merebut kuali. Jiang Huairen berkata, yang lain takut pada orang suci di zaman sekarang, tetapi kedua dinasti ilahi ini tidak takut, dan bahkan telah memprovokasi mereka sebelumnya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, anjing hitam besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, berpikir bahwa mereka kemungkinan besar sekuat mereka di zaman kuno. Ye kecil, apakah kamu yakin ingin terus seperti ini? Li Heishui sedikit ragu-ragu. Semakin banyak musuh yang lebih kuat berkumpul, dan ini adalah pertanda yang sangat berbahaya. Jiang Huairen, Wu Zongtian, dan yang lainnya menyarankan agar mereka tiarap untuk sementara waktu. Mereka tidak bisa menunjukkan diri mereka seperti ini, atau mereka pasti akan berada dalam masalah besar. Tidak apa-apa. Berjalanlah sedikit lagi, dan aku sudah menyiapkan formasi pembunuhan berikutnya untuk mereka. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Ye Fan. Anak nakal, apa kau ingin membuatku mati kelelahan? Formasi pembunuhan terakhir menghabiskan terlalu banyak esensi, ki, dan roh. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya, merasa marah. Jangan bilang kau ingin membunuh mereka sekaligus, dan membunuh semua orang yang mengikuti di belakang. Liu Kou sangat ketakutan. Ini hanya ide awal. Aku tidak tahu seberapa kuat formasi pembunuhan yang dibuat oleh Kaisar Hitam. Ye Fan tersenyum. Bukankah ini sedikit terlalu kejam? Jika Anda berjalan seperti ini, berapa banyak orang yang akan Anda tarik? Apakah Anda ingin membunuh mereka sekaligus? Jantung Wu Zongtian berdegup kencang. Namun, Jiang Huairen tersenyum, dan berkata, begitulah seharusnya. Mereka yang tidak memiliki niat membunuh secara alami tidak perlu mengkhawatirkan nyawa mereka. Mengapa mereka yang ingin membunuh Ye kecil harus bersikap sopan? Benar, memang seharusnya begitu. Jika mereka ingin membunuh kita, maka kita akan menggunakan formasi pembunuhan terakhir untuk membunuh mereka semua. Li Heishui mengangguk, menyatakan persetujuannya yang mendalam. Aku ingin tahu berapa banyak kepala yang akan berguling, tapi jika mereka ingin membunuh kita dan merebut kuali, maka mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Liu Kou tertawa. Sebagai perbandingan, Wu Zongtian sangat berterus terang dan lugas. Dia menghela nafas, dan berkata, senyummu sudah ternoda oleh darah, dan banyak orang yang ditakdirkan untuk mati. Kakak, mengapa kau begitu lembut? Ini bukan sifatmu, kata Jiang Huairen. Aku hanya merasa sentimental sesaat. Kalau begitu, ayo kita bunuh sesuka hati kita. Semangat kepahlawanan Wu Zongtian melonjak. Sialan, anak nakal, apa kau tahu berapa banyak usaha yang harus aku keluarkan hanya untuk berpikir? Anjing hitam besar itu menatap Ye Fan dari sudut matanya, dan menggerutu. Dia sangat tidak senang. Namun, ketika dia melihat Ye Fan mengeluarkan buah ilahi dan mengocoknya, dia segera menjadi bersemangat. Air liurnya mengalir, dan dia hampir menerkam. Sekarang, Raja Ilahi tertinggi telah memutuskan kekuatan hidupnya, dan bahkan obat Dewa Abadi tidak berdaya untuk membalikkan situasi. Apakah dia bisa bertahan atau tidak, itu tergantung pada dirinya sendiri. Dengan demikian, buah ilahi yang tersisa dapat digunakan oleh Ye Fan sesuka hatinya. Pada akhirnya, Dahei menepuk dadanya dengan cakarnya yang besar, memastikan bahwa formasi pembunuhan yang tak tertandingi dari Kaisar Agung tanpa awal akan sempurna. Tentu saja, ini hanya sebagian kecil saja. Dia hanya memahami sebanyak ini. Tidak mungkin bagi urat nadi formasi Kaisar Agung kuno untuk ada di dunia ini. Namun, jika dia bisa mengatur bagian ini di tangannya, itu sudah cukup. Kakak, pria berambut abu-abu itu ada di sini. Nan-nan kecil mengingatkan dengan lembut, mengerutkan hidung kecilnya yang halus.
Ye Fan melihat lebih dekat dan menemukan bahwa Paman Jiang Yichen telah datang. Dia mengenakan topeng di wajahnya, dan bahkan mata dewa pun tidak bisa melihatnya. Dia harus berkonsentrasi untuk melihatnya. Bagus, dia ada di sini. Kali ini, aku akan menyiksanya. Liu Kou berteriak dengan penuh semangat setelah mendengar ini. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah memikirkan cara untuk menangkap Jiang Yichen, tetapi dia tidak meninggalkan klan Jiang, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang lain yang menjijikkan akan muncul. Jika mereka tidak menekannya, mereka akan mengecewakan diri mereka sendiri. Orang ini sebenarnya adalah elit di transformasi ke-8 dari transformasi naga, dan dia bersiap untuk membunuh kita. Untungnya, dia bisa melihat kami. Jika tidak, kita benar-benar akan berada dalam masalah besar. Li Heishui mengertakkan gigi. Jangan bertindak gegabah. Kita tidak bisa membiarkan seluruh formasi pembunuhan terakhir gagal hanya karena dia, kata Ye Fan. Sayangnya, semuanya telah menjadi masa lalu, dan tidak lagi megah. Yang tersisa hanyalah kehancuran. Tidak banyak orang di kota itu, kurang dari 40.000 orang. Ini adalah kota kuno tanpa vitalitas. Ye Fan dan yang lainnya berjalan ke kota kuno yang bobrok ini. Mereka memutuskan untuk membuat formasi pembunuhan kuno Kaisar Agung Wuxi di sini. Menurut catatan kuno, setelah dua dinasti pembunuh besar diam-diam mengamati target mereka, mereka biasanya akan bergerak dalam waktu 5 hari. Kemungkinan besar mereka akan melakukannya malam ini. Dengan rahasia kuno yang diberikan oleh anjing hitam besar ini, mereka jauh lebih santai saat membuat rencana, karena kali ini, mereka harus membunuh semua orang yang berasal dari dua dinasti pembunuh besar. Malam itu seperti air, dan langit bertabur bintang. Malam di kota awan asap ini sangat sunyi, bahkan sedikit lesu. Kota kuno ini tidak memiliki vitalitas sama sekali saat larut malam. Ye Fan berdiri di atas platform kuno, menatap langit berbintang. Nan-nan kecil menyandarkan dagunya di satu sisi, menguap, tampak lesu. Mereka berdua tidak benar-benar melihat bintang dan bulan. Sebaliknya, mereka menggunakan mata ilahi mereka untuk mengamati sekeliling, mengamati orang-orang dalam kegelapan. Dalam beberapa hari ini, ada lebih banyak kultivator kuat yang mengikuti mereka. Elit besar setengah langkah telah muncul, dan ada jejak para putra suci. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa putra suci dari segala awal akan datang, kata Ye Fan dalam hati. Penglihatannya sangat kuat. Bahkan jika itu adalah sosok di Cakrawala, dia bisa melihat penampakan sebenarnya. Malam ini, pasti akan ada pembantaian. Banyak orang tampaknya memiliki pemahaman diam-diam, muncul pada saat yang sama dan menekan maju. Namun, orang-orang itu sangat tersembunyi, jauh di Cakrawala, menunggu kesempatan. Mereka tidak akan membuat langkah pertama. Yao Xi juga ada di sini. Ye Fan terkejut. Putri suci Yao Guang tersembunyi di awan di kehampaan. Selain mata dewa seperti miliknya, tidak ada orang lain yang bisa menemukannya. Putra suci Dayan, Xiang Yifei. Matanya berkedip, dan dia menemukan putra suci lainnya dalam kegelapan. Di masa lalu, dia telah berinteraksi dengan orang ini di kota suci, tetapi dia tidak menyangka dia juga akan datang. Kakak, orang-orang dari dinasti surgawi kuno ada di sini. Nan-nan kecil menguap dan menemukan situasinya. Ye Fan mengangguk dan berdiri di peron kuno untuk terus mengamati, ingin melihat semua orang dalam kegelapan. Orang suci rumah ungu memang ada di sini. Dia melihat jejak putra suci lainnya. Dia sudah menduga bahwa orang ini pasti akan datang. Ye Fan menggendong Nan-nan kecil dan terbang jauh ke halaman. Dia bertemu dengan Kaisar Hitam dan memberitahu mereka lokasi orang-orang itu. Ada terlalu banyak orang, dan banyak kultivator dari sekte besar. Paman Jiang Yichen membawa lebih dari selusin orang, dan mereka adalah yang paling dekat dengan tempat ini. Dinasti pembunuh surgawi kuno bersembunyi di kehampaan, dan mereka akan menyerang. Mereka bertukar informasi, dan dalam beberapa saat, mereka akan dapat secara efektif mengaktifkan formasi pembunuhan Wuxi. Ada kultivator maha kuasa setengah langkah, dan bahkan ada orang suci dan orang suci. Barisan yang sangat kuat. Wu Zongtian menghela nafas. Ye Fan merenung sejenak dan berkata, Kaisar Hitam, cobalah menunggu semua orang masuk, lalu aktifkan formasi pembunuhan Wuxi. Tidak peduli siapa mereka, selama mereka masuk, bunuh mereka semua. Chapter 512 membunuh Arai dan menyegel para pahlawan. Kota kuno itu benar-benar sunyi. Bahkan teriakan serangga pun tidak terdengar. Hal ini terutama terjadi pada paruh kedua malam itu. Bahkan tidak ada sedikit pun angin. Rasanya seperti ruang batu yang tertutup rapat.
Tanpa suara apapun, awan hitam besar muncul. Awan itu sehitam tinta dan menutupi langit. Bintang-bintang dan bulan menghilang, dan bumi tenggelam dalam kegelapan. Suasana menjadi semakin sunyi senyap. Larut malam, awan hitam menekan seperti wajan hitam. Suasana yang menindas itu menindas, dan sepertinya badai besar akan turun setiap saat. Kabut hitam bergelombang dan menyebar ke segala arah. Beberapa sosok seperti hantu melangkah ke halaman yang gelap dengan langkah kaki yang misterius tanpa mengeluarkan suara. Akhirnya, seseorang mau tak mau ingin mengambil tindakan. Yevan dan yang lainnya menatap sosok-sosok seperti hantu itu, tetapi mereka tidak memperhatikannya. Sebaliknya, mereka menatap kehampaan. Para ahli dari dinasti pembunuh kuno telah bergabung dengan kehampaan dan sudah mendekat. Yevan melihat mereka dengan mata ilahi dan memberitahu mereka. Tidak ada niat membunuh, tidak ada kemarahan, hanya atmosfer yang menindas dari awan gelap. Kaca. Petir menyambar dari awan gelap di langit, menerangi seluruh kota kuno dan memecah keheningan. Suara pedang mengguncang langit. Niat membunuh tiba-tiba menyembur keluar. Energi pedang sedingin es dan niat membunuh yang menusuk tulang segera menelan seluruh halaman kuno. Boom! Pada saat ini, niat membunuh itu seperti lautan, menyapu ke segala arah. Sejumlah besar bangunan runtuh dan berubah menjadi bubuk. Di bawah niat membunuh yang menakutkan dan tak berbentuk, tidak ada yang bisa dipertahankan. Semuanya lenyap. Energi pedang mengalir ke langit, dan cahaya pedang membelah langit. Cahaya yang berkobar terhubung dengan awan gelap di langit. Istana kuno itu tidak ada lagi. Telah hancur. Puff! Cahaya berdarah meledak. Yevan mengacungkan pedang suci Yin Yang dan memotong sosok seperti hantu menjadi dua. Darah menyembur keluar, dan sekuntum bunga besar bermekaran. Bang! Dia mengayunkan pedangnya ke udara, dan dengan keras, seorang pembunuh dari dinasti Dewa Kuno yang telah menyatu dengan kehampaan dihancurkan menjadi pasta daging. Pedang berat itu seperti palu. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan membunuh pembunuh yang kuat ini yang berpikir bahwa dia telah menyembunyikan dirinya dengan baik. Di sisi lain, Wu Zongtian dan yang lainnya juga mengambil tindakan. Cahaya pedang mengalir ke langit, dan cahaya berdarah berkedip-kedip. Energi pedang yang luar biasa melintasi dan melonjak, menghasilkan suara angin dan guntur. Namun, ketika Yevan dan yang lainnya bertarung melawan kultivator seperti hantu, mereka semua berjaga-jaga terhadap pembunuh ruang hampa. Itu adalah pukulan fatal yang sebenarnya. Yevan melakukan pembunuhan, membunuh beberapa musuh yang kuat secara beruntun. Kemudian, ujung pedangnya menjentikkan sekali lagi, memenggal kepala berdarah di udara. Pihak lain mati dengan mata terbuka lebar. Wu Zongtian, Li Heishui, Jiang Huairen dan yang lainnya menyerang satu demi satu. Mereka menembus kekosongan hampir pada saat yang sama, pedang panjang mereka memaku sosok itu ke tanah. Bunuh. Orang-orang dari dinasti Dewa Pembunuh kuno tahu tentang hal ini. Mereka menggunakan metode rahasia yang tak tertandingi untuk menyembunyikan diri, tapi mereka masih tidak bisa bersembunyi dari pihak lain. Mereka sudah lama terekspos. Selain itu, pihak lain mengambil keuntungan dari penyembunyian mereka, tidak berani membuat terlalu banyak gerakan untuk memberikan pukulan mematikan. Hampir setiap orang dari mereka membunuh seorang ahli. Kematian mereka terlalu tidak adil. Karena kalian berpura-pura menjadi pengecut, aku akan memukul kalian sampai kalian menjadi pengecut. Teriak anjing hitam besar itu. Cakarnya yang besar juga telah menghancurkan seorang pasukan elit manusia. Boom! Niat membunuh yang menakutkan melonjak dengan liar. Orang-orang dari dinasti Dewa Pembunuh kuno semua menyerang, bekerja sama dengan hantu di permukaan untuk membunuh Yevan dan yang lainnya. Ini adalah gelombang liar yang tak terbendung. Niat membunuh tanpa bentuk memotong tanah sedalam beberapa meter, menghancurkan segalanya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pertempuran besar antara hidup dan mati dimulai. Orang-orang dari dinasti Dewa Pembunuh kuno menggunakan teknik pembunuhan mereka. Liu Kou dan yang lainnya hampir mengalami kerugian besar. Jika bukan karena peringatan anjing hitam besar itu, mereka akan berada dalam bahaya. Orang-orang ini memiliki teknik membunuh yang tak ada habisnya. Mereka mengembangkan dao pembantaian besar, dan mereka menggunakan pembunuhan untuk membuktikan dao mereka. Mereka jauh lebih cocok untuk bertempur daripada pembudidaya biasa. Dong! Wu Zongtian mengamuk, menghancurkan seorang pembunuh dengan tangan kosong. Fragmen tulang beterbangan di mana-mana, dan darah berceceran. Di masa lalu, dia diundang oleh Tu Fei dan yang lainnya untuk bertarung melawan putra suci Yao Guang. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Di sisi lain, Jiang Huairen, Li Heishui,
dan yang lainnya semuanya kejam, bertarung dengan sengit melawan orang-orang dari dinasti Dewa Pembunuh. Bunga darah bermekaran terus-menerus. Boom! Bahaya yang menakutkan turun. Lebih dari selusin pembudidaya alam misteri transformasi naga muncul, dan kekuatan ilahi mereka sangat menakjubkan. Mereka menyerang pada saat yang sama, menamparkan Ye Fan. Mereka ingin memukulinya menjadi daging cincang. Sua! Ye Fan seperti kera roh saat dia terbang melalui kehampaan. Dia menggunakan karakter, Sing, meninggalkan beberapa bayangan. Kemudian, seperti seekor elang yang membumbung tinggi di langit, dia tiba-tiba melesat ke langit. Pedang suci Yin yang di tangannya menebas secara diagonal, dan elit dinasti Dewa Pembunuh kuno terbelah menjadi dua. Darah menyembur keluar dari dua bagian tubuhnya, mewarnai langit menjadi merah saat dia jatuh. Bunuh! Lebih dari selusin pembudidaya alam misteri transformasi naga menguncinya, dan mereka mengejar Gao Tian. Tujuan mereka sangat jelas, bunuh dia dan ambil kuali itu. Ini adalah tim yang dibentuk oleh sekelompok elit. Dong! Seberapa kuatkah mereka saat bekerja sama? Mereka menghancurkan langit malam, mengubah area kehampaan menjadi lubang hitam. Mereka semua sangat kuat, dan Ye Fan hanya bisa menghindari serangan mereka. Bunuh! Orang-orang dalam kegelapan melihat bahwa Ye Fan dikejar, dan mereka tidak bisa menahan diri lagi. Bahkan lebih banyak orang bergegas keluar, dan mereka membunuh dengan cara mereka ke daerah ini. Di tengah malam, suara pertempuran mengguncang langit, menyebabkan kota kuno yang suram dipenuhi dengan teror. Ada banyak tokoh, dan banyak ahli yang menyerang. Mereka hampir menjebak Ye Fan. Jika bukan karena karakter, Sing, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Ye kecil, saatnya untuk mengaktifkan formasi pembunuhan Wuxi. Li Heishui mengirimkan suaranya. Tunggu, kita masih harus menunggu. Kalian mundur dulu. Ye Fan menjawab sambil mengatupkan giginya. Orang-orang yang ingin dia bunuh belum tiba, dan dia masih mengamati. Jika ini terus berlanjut, kamu akan berada dalam bahaya. Wu Zongtian juga mengirimkan suaranya. Mereka telah jatuh ke dalam pertempuran sengit, dan mereka hampir terkepung. Di tengah malam, tidak diketahui berapa banyak pembudidaya yang telah tiba. Tempat ini dalam keadaan kacau. Lampu pedang ada di mana-mana, dan harta karun sihir menari-nari di udara. Sinar pedang menebas langit, dan cahaya dingin menyilaukan. Area ini hampir rata, dan praktis mendidih. Boom! Paman Jiang Yichen, Jiang Huaiyan, muncul. Dia mendekat secara diam-diam dengan selusin orang. Tiba-tiba, mereka menyerang Ye Fan, dan awan gelap di langit hampir tersebar. Desir. Ye Fan hampir dikelilingi oleh banyak pembudidaya. Tiba-tiba, sinar pedang melesat dan hampir memotong Ye Fan menjadi dua, meninggalkan bekas darah di tubuhnya. Dentang. Pada saat yang sama, Ye Fan mengayunkan pedang suci Yin yang untuk memblokir pedang darah. Serangkaian percikan api yang menyilaukan meledak, dan niat membunuh menembus ke dalam tulang-tulangnya. Pembunuh kuat yang sebenarnya dari dunia manusia dan neraka telah muncul. Pada saat ini, yang paling menakutkan bukanlah orang lain, tetapi benih dari dinasti pembunuh kuno. Mereka telah menjadi raja dalam kegelapan dan memiliki inisiatif mutlak dalam pertempuran yang kacau ini. Jangan khawatirkan aku. Mundur. Ye Fan berteriak, menyuruh Jiang Huairen dan yang lainnya pergi lebih dulu. Boom! Gerbang neraka sepertinya terbuka, dan niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak seperti air pasang yang mengamuk. Beberapa tetua yang kuat tiba dan menebas Ye Fan pada saat yang bersamaan. Dia melompat dengan formula Sing seolah-olah dia berjalan di kehampaan. Tubuhnya berkedip, dan dia nyaris menghindari pukulan fatal. Dentang. Pedang suci yang meneteskan darah melesat ke langit, mengeluarkan seberkas cahaya seperti komet, menerangi langit malam yang gelap gulita. Seorang pemain unggulan yang kuat dari neraka telah menebas kepala Ye Fan. Dentang. Cahaya di mata Ye Fan berkedip-kedip, dan tubuhnya samar seperti asap. Dia menggunakan seni membunuh dari pengadilan surgawi. Tubuhnya berputar, hampir seperti ilusi, dan kemudian pedang suci Yin yang diayunkan pada sudut yang luar biasa. Puff! Saat dikejar oleh beberapa tetua, dia mengayunkan pedang suci dan membelah kepala benih neraka menjadi dua. Darah menyembur keluar, dan jus otak putih mengalir. Tubuh itu jatuh ke tanah. Jiang Huaiyan, paman Jiang Yichen, memegang pagoda hijau di tangannya dan menekannya. Itu sangat kuat sehingga bisa meruntuhkan gunung. Orang-orang di sekitarnya terus mundur. Pada saat yang sama, lebih dari selusin orang yang datang bersamanya juga mengirimkan senjata ilahi mereka. Seperti sinar cahaya ilahi, mereka menebas ke arah Ye Fan. Desir. Dia menggunakan rumus Sing dan menghilang. Dia muncul kembali ribuan kaki jauhnya,
dan pedang pembunuh darah merah muncul di kehampaan, menusuk pelipisnya. Itu sangat cepat dan ganas. Dentang, dentang, dentang. Puff. Pedang suci yin yang di tangannya menembus bagian atas kepala lawannya, membunuh pemain unggulan yang sangat menakutkan ini. Hasil ini membuat hati banyak orang terpukul. Mereka tidak melihatnya menggunakan kekuatannya yang menakutkan, tetapi metode pembunuhan ini sangat menakutkan. Boom! 9 tetua dari alam naga surga ke-8 turun dari langit, masing-masing memukul telapak tangan dan menghancurkan kehampaan. Ye Fan melarikan diri dengan cepat, tetapi badai di tepi hampir menenggelamkannya. Dentang! Sebuah kuali kuno muncul di atas kepala Ye Fan, dan puluhan ribu aliran sumber ki jatuh seperti naga kecil. Setiap aliran bisa menghancurkan gunung, dan itu melindunginya dengan erat. Kekosongan itu hancur. Bahkan dengan perlindungan dari sumber ki segala penciptaan, dia terlempar sejauh 7 atau 800 meter. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Kuali ki sumber segala penciptaan. Semua orang menjadi gila. Mengapa mereka datang? Itu karena kuali ini. Banyak master dan kultivator yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju bersama. Mereka semua ingin membunuh Ye Fan dan mengambil kuali itu. Ye Fan terbang kembali, tetapi ada orang di mana-mana. Dia dikepung dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Puff! Tanpa suara, pedang ilahi berwarna biru menusuk ke depan. Pedang itu kejam, akurat, dan tepat. Pedang itu menusuk ke jalan yang pasti akan diambil Ye Fan, hampir membelah pinggangnya. Untungnya, dia menggunakan rumus baris secara ekstrim dan nyaris menghindarinya. Meski begitu, sebuah luka muncul, dan banyak darah emas mengalir keluar. Ekspresi Ye Fan sangat dingin. Dia mengayunkan pedang suci yin yang ke depan. Dia tidak menyangka orang yang menyerang adalah Santo dari segala awal. Dia sudah berada di depannya, hampir menyergapnya. Pada saat ini, Saint of All Beginnings diselimuti oleh cahaya biru. Jubah ilahi biru menutupi tubuhnya, menutupi penampilan aslinya. Jika bukan karena mata ilahi Ye Fan, dia tidak akan bisa melihatnya. Bas. Orang suci dari segala awal adalah seperti dewa perang biru. Cahayanya berkobar, dan cahaya berdarah tiba-tiba melesat dari tangannya. Kekuatan besar yang melahap muncul, melelehkan segalanya. Hati Ye Fan bergetar. Dia menggunakan rumus baris secara ekstrim dan bergegas keluar. Sebuah lubang berdarah muncul di tempat dia berada. Banyak orang jatuh dan berubah menjadi darah. Kotak darah iblis surgawi. Banyak orang berseru. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat sekarang, dia hampir terbunuh. Saint of All Beginnings biasanya tidak berbahaya, tapi sekarang dia telah mengeluarkan item suci ganas yang bisa berubah menjadi bentuk material apapun. Itu sangat menakutkan. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang memegang kotak darah iblis surgawi adalah seorang suci dengan masa depan yang cerah. Boom! Tiba-tiba, cahaya kacau muncul di samping Ye Fan. Bisa dikatakan sangat tajam. Itu hampir menabraknya dan menghancurkan kehampaan. Ye Fan terkejut dan dengan cepat menghindar. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Tidak jauh dari situ, seseorang yang aneh dengan rambut acak-acakan, mengenakan jubah jerami dan topi bambu. Dia memegang palu kayu busuk dan menyerangkan seberkas cahaya. Purple Mansion Saint. Orang ini sebenarnya adalah Purple Mansion Saint. Selain Ye Fan, tidak ada yang tahu itu dia. Mereka tidak bisa membantu tapi menyerang. Swoosh. Purple Mansion Saint juga membawa labu hitam pekat di punggungnya. Tiba-tiba memuntahkan air hitam mengerikan yang merusak segalanya. Banyak orang hancur di tempat, dan Ye Fan hampir tenggelam di dalamnya. Air hitam semacam ini memancarkan semacam aura mematikan. Itu bisa mencemari segalanya. Semua jenis senjata ilahi akan berubah menjadi kabut hitam dan menghilang begitu bersentuhan dengannya. Boom! Air jahat meluap ke langit, ombak hitam bergelombang, menghantam ke arah Ye Fan, hendak membalikkannya. Para orang suci ini memang luar biasa. Mereka semua mengalami pertemuan ajaib. Terlepas dari warisan mereka sendiri, mereka juga memiliki metode menakutkan lainnya. Boom! Labu hitam Purple Mansion Saint sangat menakutkan, tapi yang lebih menakutkan lagi adalah palu kayu busuk di tangannya. Itu menyerangkan cahaya kacau lainnya yang bertabrakan dengan Myriad Ki Cauldron. Dia ingin menggunakan item ilahi ini untuk mengguncang kuali kuno dari kepala Ye Fan dan merebutnya. Pada saat yang sama, dia juga ingin menerobos pertahanan dan mengirimkan air hitam untuk menghancurkan tubuh Sage Ye Fan. Itu adalah air ekstrim yin surgawi. Siapapun yang terkena pasti akan mati. Seorang senior yang berpengetahuan luas akhirnya mengenali asal-usul air hitam itu. Namun, tidak ada yang tahu asal-usul palu kayu busuk yang bisa memancarkan cahaya kacau. Mereka tidak tahu apa sebenarnya benda suci ini. Boom!
Tiba-tiba, aura menakutkan menutupi langit, menyebabkan kekosongan runtuh. Itu terus menyebar, dan retakan besar menutupi langit. Sosok perkasa setengah langkah telah bergerak. Pada saat ini, kuali Myriad Ki di atas kepala Ye Fan tidak bisa ditembus dan kompatibel dengan dao besar. Semua orang iri, dan tokoh-tokoh yang kuat akhirnya tidak tahan lagi. Dengan sosok yang begitu menakutkan muncul, Ye Fan tidak punya kesempatan sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Jika dia tidak pergi, hanya masalah waktu sebelum seseorang mengambil kuali itu. Pada saat ini, mantra baris membuat tubuhnya secepat kilat. Sekarang, total 5 sosok perkasa setengah langkah telah muncul. Mereka tidak berada di sisi yang sama, tapi mereka semua menyerang Ye Fan. Semua orang ingin mengambil kesempatan dan mengambil kuali untuk diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, Ye Fan juga merasakan semacam niat membunuh. Setelah memahami warisan pengadilan surgawi, dia secara alami memahami bahwa ada pembunuh yang sangat menakutkan yang memata-matai dirinya. Ancaman dinasti pembunuh kuno itu terlalu besar. Dari awal sampai sekarang, mereka ada di mana-mana. Jika Anda tidak meninggalkan kuali, maka tinggalkan hidup Anda. Fisik Sage telah menjadi bagian dari masa lalu, berubah menjadi debu. Beberapa sosok perkasa setengah langkah semuanya menyerang, ingin membunuh Ye Fan. Dia dengan cepat bergegas keluar, menggunakan mantra baris untuk melarikan diri. Pada saat ini, yang lain juga menyerang. Dunia mendidih, terutama Sein Rumah Ungu dan Sein All Beginnings. Mereka bersembunyi dalam kegelapan dan menggunakan senjata pembunuh yang menakutkan untuk menyergapnya. Mereka adalah ancaman besar. Kaisar Hitam, tekan mereka semua. Ye Fan berteriak. Dia tidak bisa melarikan diri, bahkan dengan mantra baris. Langit disegel, dan semua arah terkunci. Jika dia menunda lebih lama lagi, dia pasti akan mati. Dia tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup, dan tubuh serta jiwanya pasti akan hancur. Boom! Dunia kehilangan warna, dan angin serta awan berubah. Pola tak berujung muncul di kehampaan, menyelimuti semua orang di bawah. Niat membunuh yang tak terlihat menyebabkan langit berguncang. Sebuah sudut dari susunan pembunuh tir kuno muncul. Aura pembunuh yang tak tertandingi memicu dao agung langit dan bumi. Seolah-olah itu bisa membunuh semua makhluk hidup di dunia. Kamu ingin membunuhku dan mengambil kuali Myriad Ki. Ye Fan mengamati kerumunan dan berkata, maaf, saya akan mengirim kalian semua dalam perjalanan. N. Chapter 513 Pembantaian. Malam itu seperti jurang yang dalam, dan kota kuno diselimuti kegelapan. Begitu pola formasi Kaisar Agung Wuxi muncul, ia menelan esensi langit dan bumi, mengubah tempat ini menjadi ladang pembantaian kuno. Pada saat ini, niat membunuh tanpa bentuk melonjak, seolah-olah dunia yang besar runtuh dan runtuh. Niat membunuh memenuhi udara, seolah-olah itu akan membunuh semua makhluk hidup di dunia ini. Apa yang terjadi? Semua orang ketakutan, seolah-olah mereka telah jatuh ke kedalaman neraka. Setiap inci dari daging mereka kejang-kejang, darah merembes keluar, dan setiap tulang bergetar, mengeluarkan suara retakan. Terlepas dari apakah mereka adalah orang Siulian yang kuat atau orang Siulian yang lemah, semua orang benar-benar berkecil hati, seolah-olah kiamat telah tiba. Hati mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Setelah formasi pembunuhan Kaisar Agung Wuxi muncul, semua orang terjebak di dalam, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Ye Fan, anak nakal, apa menurutmu kamu bisa menjebak kami dengan pola formasi? Seorang pembudidaya dari alam misteri 4 ekstrim mentransmisikan suaranya, mencoba keluar dari pengepungan. Retak. Cahaya hijau turun dari langit, dan bau terbakar menyerang lubang hidung semua orang. Tubuh orang ini mengeluarkan asap putih, daging dan organ dalamnya bergetar, dan wajahnya bengkok. Bang! Dia pingsan dengan kaku, dagingnya benar-benar hangus. Dia terbunuh oleh sambaran petir hijau, dan indera sucinya juga berubah menjadi ketiadaan. Ini. Banyak orang tersentak, dan bahkan ekspresi dari banyak tetua alam misteri transformasi naga berubah. Baru saja, orang itu dikirim oleh mereka untuk menguji air, tapi dia berubah menjadi mayat dalam satu serangan. Ye Fan berdiri di bawah langit malam, senyum dingin di wajahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan dengan tenang menyapu pandangannya ke semua orang. Hampir tidak ada dari mereka yang memiliki penampilan aslinya. Mereka yang datang untuk memperebutkan kuali semuanya telah menggunakan berbagai metode untuk menyembunyikan penampilan mereka yang sebenarnya. Ada sosok di mana-mana, termasuk dari 4 ekstrim, transformasi naga, dan pembudidaya maha kuasa setengah langkah. Ao, anjing hitam besar melolong, muncul tidak jauh. Tubuhnya berlumuran darah,
dan dia menderita luka serius dalam pertempuran yang kacau. Di belakangnya, Wu Zongtian, Jiang Huairen, dan yang lainnya juga berlumuran darah. Meskipun mereka telah mundur pada saat pertama, mereka juga terluka, karena terlalu banyak pembudidaya yang kuat. Jika kamu terus sombong, datang dan bunuh aku lagi. Sial, jangan lihat orang lain, aku sedang membicarakanmu. Anjing hitam besar itu meraung, menatap sesepuh dari transformasi ke-6 transformasi naga. Mati, makhluk tua, teriak anjing hitam besar itu, dan mengaktifkan formasi membunuh. Ci, hamparan cahaya warna-warni merah bermekaran, menyilaukan seperti kembang api. Namun, niat membunuh tampaknya membekukan segala sesuatu dalam jarak 30.000 li, tulang yang dingin saat menutupi tetua itu. Ah! Orang tua ditransformasi ke-6 alam naga mengeluarkan pekikan yang mengental darah. Dia langsung berubah menjadi genangan darah oleh cahaya merah. Tubuh dan jiwanya hancur, dan dia mati dengan kejam. Bahkan ekspresi dari banyak tokoh generasi yang lebih tua pun berubah. Semua orang dalam kegelapan merasakan kedinginan di hati mereka. Pola formasi mendalam semacam ini, setelah diaktifkan, akan menjadi bencana besar. Ye kecil, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Beberapa ahli yang memiliki pencapaian tinggi dalam pola Dao membuka gerbang alam bersama-sama, mencoba melarikan diri. Wosh! Pola yang mereka ukir meledak seperti gelembung. Di saat yang sama, puluhan petir berwarna darah muncul dan menyambar. Boom! Petir merah menyambar, dan orang-orang ini semua tersambar. Asap mengepul dari tubuh mereka, pakaian mereka berubah menjadi abu, dan tubuh mereka menjadi hitam hangus. Petir telah menembus tubuh mereka, dan kepala mereka bahkan retak. Ketujuh dari mereka meninggal. Mereka semua mahir dalam pola Dao, tapi tak satu pun dari mereka yang selamat, menjadi korban kedua. Pola formasi macam apa ini? Mengapa begitu menakutkan? Tidak ada yang bisa tetap tenang, dan rasa takut muncul di hati mereka. Begitu banyak orang yang datang untuk berburu kuali, tapi mereka semua terjebak di sini. Jika mereka semua mati, itu akan menjadi pembantaian besar. Memikirkannya saja sudah membuat orang menggigil. Ci! Seberkas cahaya ungu tiba-tiba muncul, dan sinar pedang tajam turun dari langit, menusuk ke arah atas kepala Ye Fan. Pedang itu ingin menembus dan membunuhnya dengan satu serangan. Para ahli dari dinasti Dewa Pembunuh kuno tersembunyi di ruang hampa di atas kepala Ye Fan, dan mereka melancarkan serangan secepat kilat pada saat yang genting. Namun, ketika sinar pedang masih beberapa meter jauhnya, tubuhnya kejang, dan dia tersapu oleh cahaya hijau. Dia segera berubah menjadi genangan darah, yang mengalir ke bawah. Dang! Pedang suci jatuh ke tanah, menghasilkan serangkaian percikan api. Seorang pembunuh yang kuat dilenyapkan oleh pola formasi, tidak ada lagi. Kaisar Hitam, aktifkan formasi pembunuhan dan lenyapkan mereka semua. Ye Fan berbicara. Dia tidak ingin memperpanjang masalah, jadi dia bersiap untuk membunuh semua orang. Kata-kata yang sombong. Hanya seekor semut, apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah orang suci kuno? Hong, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Petir berkedip-kedip di antara telapak tangan dan jari-jarinya, dan hamparan listrik terjalin membentuk lautan petir. Itu membentuk diagram Dao, dan berputar seperti cahaya. Pikiran Ye Fan melonjak. Dia mengikuti instruksi Kaisar Hitam dan dengan cepat mundur dari formasi pembunuhan. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia meninggalkan posisi sebelumnya. Dong! Sebuah suara teredam terdengar. Diagram lautan petir itu langsung runtuh, dan di saat yang sama, itu memicu formasi pembunuhan Kaisar Agung kuno untuk beroperasi. Aura yang bisa melenyapkan dunia dilepaskan. Weng! Kekosongan bergetar, dan bumi yang besar akan segera runtuh. Hamparan cahaya abadi melonjak, dan warna-warna keberuntungan muncul dalam puluhan ribu garis. Seolah-olah bunga abadi raksasa bermekaran, dan niat membunuh yang luar biasa melesat. Ahli hebat setengah langkah berteriak. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya untuk menahan cahaya pembunuh yang tak ada habisnya ini, tapi semuanya sia-sia. Tombak ilahi di tangannya yang ditempa dari besi meteorik seperti kayu busuk. Itu berubah menjadi bubuk dan jatuh. Ah! Dia mengeluarkan teriakan keras. Lengannya mulai meleleh, dan tulang serta dagingnya berubah menjadi pasta berdarah. Niat membunuh yang tak tertahankan menyebar, dan itu maju seperti gelombang yang mengamuk. Setiap lapisan lebih kuat dari yang terakhir, dan itu menghancurkannya. Bahkan seorang ahli hebat setengah langkah pun tidak bisa menghentikannya. Ah! Dia tidak lagi memiliki ketenangan dan ketenangan seperti sebelumnya. Wajahnya penuh dengan ketakutan. Dia berteriak ke arah langit, tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Peng!
Tubuhnya hancur berantakan, seolah-olah dia telah dihancurkan oleh roller dewa surgawi. Inci demi inci, dia berubah menjadi pasta berdarah, dimulai dari anggota tubuhnya. Pada akhirnya, dengan suara Po, kepalanya juga hancur. Keluar, kita harus menyerang. Semua orang berteriak dengan keras. Setelah melihat adegan ini, tidak ada seorang pun yang tidak ketakutan. Bahkan seorang ahli hebat setengah langkah pun telah dilenyapkan, jadi siapa yang bisa tetap tenang? Mungkin hanya dengan bekerja sama mereka bisa membuka jalan untuk bertahan hidup. Jika tidak, mereka semua akan mati di sini. Kamu sangat kejam, membuat formasi yang begitu mematikan dan menunggu kami masuk. Banyak orang melihat ke arah Ye Fan, keterkejutan dan kemarahan bercampur menjadi satu. Pada saat yang sama, ada juga sedikit ketakutan. Apalagi yang bisa dikatakan? Kaisar Hitam, aktifkan formasi pembunuhan dan bunuh semua orang. Kata Li Heishui. Baiklah, segera aktifkan formasi. Hari ini, darah ditakdirkan untuk mengalir seperti sungai. Teriak anjing hitam besar itu. Weng! Tiba-tiba, kekosongan itu ditembus, dan panah darah melesat keluar, mengarah langsung ke tenggorokan Kaisar Hitam. Dia berteriak keras, dan mundur ketakutan. Kaisar Hitam, ada apa? Ye Fan terkejut, sangat takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Makhluk ini, mengapa masih di sini? Kata anjing hitam besar itu dengan suara gemetar, sedikit ketakutan. Panah darah itu seperti pelangi, melewati pola formasi Kaisar Agung dan mengejar, ingin menembus Kaisar Hitam. Aura kematian menyelimuti udara. Dentang. Ye Fan bergegas mendekat, dan dengan kuali sumber kehidupan yang melindungi tubuhnya, dia menerima serangan ini secara langsung. Panah darah itu seperti pelangi, tapi tidak pecah, terus mengejar Kaisar Hitam. Aura kematian menjadi lebih kuat, dan tidak akan berhenti sampai dia terbunuh. Swoosh! Ye Fan menggunakan kuali, dan ki sumber kehidupan bersirkulasi, menyedot Kaisar Hitam. Dia bertanya, apa ini? Ini adalah panah rahasia yang secara khusus digunakan oleh Kaisar Agung kuno untuk membunuh musuh-musuhnya dalam pola formasi. Itu tidak akan berhenti sampai dia mati, dan bahkan pola formasinya tidak bisa dihancurkan. Anjing hitam besar itu benar-benar ketakutan. Dentang. Panah darah itu seperti sinar, dan masih tidak berhenti, menusuk ke arah kuali sumber kehidupan. Jika bukan karena fakta bahwa itu cukup kokoh, itu pasti sudah ditembus. Dentang, dentang. Kekuatan panah darah itu sangat besar, dan setiap kali, itu hampir membuat kuali itu terbang. Ye Fan merasa seolah-olah dia dipukul oleh palu besar, tubuhnya sedikit bergetar. Jika aku bisa mengatur sepertiga dari pola formasi, bahkan panah rahasia Kaisar Agung kuno akan dihancurkan. Kata anjing hitam besar itu dengan penuh kebencian. Tidak, ini adalah alat terlarang, bukan panah rahasia Kaisar Agung kuno yang sebenarnya. Ada ekspresi terkejut di wajahnya. Ini karena pada saat ini, panah darah telah meredup. Setelah bertabrakan 7 atau 8 kali, itu berubah menjadi abu dengan suara Po, dan dihancurkan oleh pola formasi. Itu hanya tiruan kasar dari alat terlarang. Kau membuatku takut setengah mati. Aku bertanya-tanya bagaimana panah rahasia Kaisar Agung kuno bisa diwariskan. Anjing hitam besar itu benar-benar bersemangat, dan dia melompat keluar dari kuali sumber kehidupan. Sinar darah lain melesat, dan itu disertai dengan hembusan angin dan guntur, niat membunuhnya mengejutkan awan. Itu melesat ke arah tenggorokan Ye Fan, ingin membunuhnya dengan satu serangan. Itu seseorang dari klan Jiang. Liu Kou berkata dengan suara rendah. Pemanah itu adalah paman Jiang Yichen, Jiang Huai-an. Matanya dingin, dan dia terus-menerus menarik busurnya. Dalam sekejap mata, beberapa anak panah berwarna merah darah melesat, semuanya mengarah ke Ye Fan. Itu hanya tiruan kasar dari alat terlarang, dan itu sama sekali tidak efektif. Teriak anjing hitam besar itu, dan mengaktifkan pola formasi. Boom! Banyak naga besar membumbung tinggi ke langit, menembus awan. Ini dipadatkan dari niat membunuh, dan pola formasi Kaisar Agung Wuxi mengungkapkan sisi yang menakutkan. Ah! Teriakan yang menyiksa terdengar, dan dalam sekejap mata, beberapa lusin pembudidaya terbunuh dalam tubuh dan jiwa. Mereka dihancurkan oleh niat membunuh, dan tidak ada yang tertinggal. Suara ledakan terdengar, dan anak panah yang ditembakkan Jiang Huai-an semuanya berubah menjadi debu, menghilang di udara. Kunci dia di tempatnya. Ye Fan menunjuk ke arah Jiang Huai-an. Gup, itulah yang kupikirkan. Membunuhnya secara langsung akan membiarkan dia pergi terlalu mudah. Teriak Kaisar Hitam. Langit malam berguncang, dan pola yang tak terhitung jumlahnya muncul.
Jiang Huai, An dan yang lainnya semua dibatasi, tidak bisa bergerak sedikit pun dalam formasi pembunuhan. Sementara itu, yang lain dengan putus asa menerjang maju. Guntur bergemuruh, dan niat membunuh melesat. Banyak orang berubah menjadi pasta berdarah, sekarat di tempat. Swoosh! Yevan bergegas mendekat, dan mengumpulkan busur ungu dan beberapa anak panah merah darah dari tangan Jiang Huai An. Ci! Di sampingnya, beberapa half-step Almighty tiba-tiba muncul, dan menyerang, ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Dentang, dentang, dentang. Puluhan ribu pedang berbunyi, dan formasi pembunuhan Wu Xi terus berubah. Puluhan ribu pedang Qi melesat keluar, menyerang 4 dewa setengah langkah. Ah! Ah! Orang lain berteriak keras, dan ditebas menjadi bubur oleh ratusan pedang Qi. Dia mati dengan cara yang kejam, dan tidak ada lagi. Swoosh! Yevan mundur, dan menurut instruksi Kaisar Hitam, seolah-olah tidak ada orang di sana. Kemudian, dia menancapkan anak panah, dan dengan kilatan cahaya merah darah, melesat keluar. Puff! Setengah langkah maha kuasa ketiga sudah hampir dilenyapkan oleh formasi pembunuhan, dan kemudian dia ditembak di dahi oleh Yevan. Dia berteriak keras di tempat, dan berubah menjadi kabut berdarah. Dan kamu! Yevan menarik busurnya lagi, dan tepat saat setengah langkah maha kuasa yang sekarat terakhir bergegas ke langit, cahaya merah darah turun dan menembus kepalanya. Puff! Kepalanya hancur, dan tubuh ahli ini berubah menjadi bubur. Dia mati seketika, dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berteriak. Semua orang sangat ketakutan. Sebanyak 5,5 langkah maha kuasa telah terbunuh, jadi bagaimana mungkin mereka tidak takut? Mereka semua berteriak dengan keras. Menyerang, kita harus menyerang. Semua orang berkerumun, ingin menggunakan mayat-mayat itu untuk menciptakan jalan untuk bertahan hidup. Sial, dia benar-benar merencanakan untuk melawan kita. Selama aku bisa bertahan hidup, aku pasti akan membunuhnya 100 kali. Seseorang mengumpat dalam hatinya. Gemuruh. Seolah-olah ada batu kilangan raksasa yang berputar di dunia, tanpa ampun menghancurkan semua kehidupan. Cahaya berdarah melonjak terus-menerus, dan orang-orang terus-menerus berubah menjadi bubur. Itu hanyalah sebuah sudut dari pola formasi yang ditinggalkan oleh seorang kaisar besar kuno, namun memiliki kekuatan untuk membunuh semua makhluk di dunia ini. Sekali seseorang terperangkap di dalamnya, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Di dalam kehampaan ini, ada puluhan ribu naga besar yang membumbung tinggi. Itu adalah niat membunuh yang paling menakutkan, dan ada semua jenis cahaya petir yang berkedip-kedip. Selama salah satu dari mereka tersambar, mereka pasti akan berubah menjadi abu. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar tanpa henti. Ini adalah pemandangan yang menakutkan seperti di ladang Asura. Cahaya pembunuh berputar, menghancurkan tubuh satu demi satu, dan darah mengalir seperti sungai. Malam itu, ada terlalu banyak orang yang mengambil tindakan terhadap Yevan. Tidak ada satu pun dari mereka yang lolos, dan mereka semua dibantai. Mereka semua adalah para ahli. Kami membunuh terlalu banyak orang kali ini. Wu Zongtian berkata sambil menghela nafas. Karena kita sudah memulai pembantaian, tidak mungkin bagi kita untuk berhenti. Tidak perlu bersikap lunak. Tidak apa-apa jika mereka tidak mengambil tindakan, tapi begitu mereka melakukannya, kita akan membunuh mereka semua. Kata Yevan. Ci. Yevan menarik busurnya dan menancapkan anak panah, membidik Jiang Huai An. Anak panah berdarah itu menembus langit seperti pelangi. Puff! Dia tidak bisa menghindar, dan anak panah ini mengenai perutnya. Dengan suara peng, laut reinkarnasinya hancur, dan semua kekuatan sucinya menghilang. Panah Yevan melumpuhkannya. Ah! Jiang Huai An berteriak dengan sedih, matanya menunjukkan keputusasaan. Laut reinkarnasinya lumpuh, dan kekuatan sucinya mengering. Di masa depan, dia tidak akan pernah bisa melangkah ke jalan kultivasi lagi. Kamu! Dia sangat kesal. Dia meraung sedih dan menatap Yevan dan yang lainnya. Siapa kamu? Yevan bertanya dengan senyum dingin. Kemudian, dia mengulurkan tangan besar dan menangkapnya, menyegelnya di tempat, tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi karena kamu datang untuk membunuhku, aku pasti tidak bisa melepaskanmu. Kembalilah ke jamban, dan itu akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun. Yevan melemparkannya ke Li Heishui. Itu benar, orang ini benar-benar harus ditekan. Liu Kou berteriak. Formasi pembunuh diaktifkan dan tanpa ampun menuai nyawa. Yevan dengan hati-hati mencari keberadaan orang-orang suci. Jin Cixiao dari keluarga emas dataran utara. Yevan menatap sosok tinggi dan kokoh yang tertutup sisik.
Dia seperti roh jahat saat dia menginjak mayat semua orang dan menyerbu keluar. Sial, keluarga emas memang keturunan makhluk purba. Jiang Huairen berseru. Bunuh dia. Ye Fan berbicara. Tidak peduli siapa itu, selama mereka memasuki formasi pembunuhan, mereka ditakdirkan untuk mati. Boom. Kaisar Hitam mengaktifkan formasi pembunuhan. Cahaya berdarah tak berujung menyapu, dan sosok tinggi itu segera runtuh. Sisiknya rontok, dan tubuhnya tercabik-cabik. Namun, hanya ada fluktuasi kekuatan ilahi, dan tidak ada darah yang berceceran di mana-mana. Ini adalah dewa dari istana daunnya, bukan tubuh utamanya. Namun, itu sangat kuat, hampir sebanding dengan orang suci. Hati Liu Kou melonjak. Di tempat ini, cahaya berdarah melesat ke langit. Niat membunuh yang tak berujung melonjak seperti samudera yang luas. Dari jauh, orang dapat dengan jelas melihat bahwa susunan Wuxi telah berubah menjadi batu kilangan besar, menghancurkan satu demi satu tubuh dan menuai nyawa secara terus-menerus. Pemandangan itu sangat mengerikan. Darah mengalir di tanah, membentuk lapisan lumpur berdarah yang tebal. Itu adalah pemandangan berdarah seolah-olah itu adalah api penyucian di bumi. Orang suci rumah ungu. Mata Ye Fan menjadi dingin. Dia melihat Sein ini lagi. Rambutnya acak-acakan, dan dia mengenakan jas hujan jerami dan topi bambu. Dia membawa labu hitam pekat di punggungnya dan memegang palu kayu yang sudah lapuk saat dia maju, menginjak mayat orang lain. Dentang. Ye Fan mencabut pedang suci Yin Yang dan melangkah maju, melewati pola arai. Dengung. Seolah-olah dia sedang mengayunkan gunung. Pedang suci Yin Yang menghantam langit, menebas langit dengan kekuatan besar. Dentang. Ye Fan mengayunkan pedangnya dan menebas dengan keras. The Purple Mansion Sein menyambut serangan itu dengan palu kayu busuk di tangannya. Cahaya kacau berkelebat, dan keduanya berbenturan, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Bam! Purple Mansion Sein terbang mundur, memuntahkan darah. Dia hampir dilenyapkan oleh pola susunan tadi. Vitalitasnya sudah terluka parah, tapi dia bertahan. Namun, palu kayu busuk di tangannya benar-benar menakutkan. Itu bahkan telah meretakkan pedang suci Yin Yang. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Swoosh! Ye Fan mengayun ke bawah lagi. Aura pedang itu hampir terhubung dengan awan gelap di langit. Itu setebal gunung dan menakutkan. Kamu tidak bisa membunuhku. Apa kau tahu? Orang suci rumah ungu tahu kondisinya. Ini jelas bukan waktu terbaik untuk bertarung. Aku tidak peduli siapa kau. Jika Anda berani membunuh saya dan mencuri tripod saya, Anda harus bersiap untuk mati. Ye Fan berteriak, tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Jika tidak, jika dia mengungkapkan identitasnya dan menyerang lagi, akan ada banyak masalah di masa depan. Dentang, dentang. Pedang suci Yin yang lebih berat dari gunung. Setiap kali mendarat, Purple Mansion Sein memuntahkan darah. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kesempatan sama sekali. Para sains ini semua memiliki peluang kebetulan yang besar. Jika bukan karena fakta bahwa mereka terluka parah oleh susunan pembunuh, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Ye Fan mengerutkan kening. Dia tidak tahu bagaimana pihak lain mendapatkan palu kayu busuk dan senjata lainnya. Mereka memiliki teknik yang sesuai, dan ketika digunakan bersama, kekuatan mereka tak tertandingi. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Akhirnya, Ye Fan mengayunkan pedangnya secara horizontal. Kekuatan lengannya sangat mengejutkan. Dia mengayunkan pedang suci Yin Yang dengan sangat keras hingga badan pedang itu membengkok seolah-olah akan patah. Puff! Pedang Ye Fan memenggal kepala Purple Mansion Sein. Darah menyembur setinggi lebih dari 3 meter, dan mayat tanpa kepala itu jatuh ke dalam genangan darah. Dia mengayunkan pedangnya lagi dan memotong kepala yang mencoba melarikan diri menjadi 2. Ah! Purple Mansion Sein mengeluarkan raungan marah. Ye Fan, kamu juga tidak akan hidup lama. Cahaya ungu melesat keluar. Puff! Pedang Ye Fan menebas ke bawah, dan cahaya ungu itu hancur. Tubuh dan jiwa Santo dihancurkan. Dia tidak ingin memberi pihak lain kesempatan untuk meneriakkan identitasnya. Membunuhmu tidak ada gunanya. Kamu hanya seorang pejalan kaki sekarang. Dia memegang pedang suci meneteskan darah dan berdiri tegak. N. Chapter 514 memenggal kepala putra yang suci sekali lagi. Ye Fan mengayunkan pedang suci Yin Yang dan membunuh Santo rumah ungu. Kepala dan kesadarannya berubah menjadi abu, meninggalkan mayat tanpa kepala yang memuntahkan darah. Kehidupan seorang Sein telah berakhir. Dia sangat mungkin menjadi orang suci tertinggi, tetapi hari ini, dia telah mencapai akhir hidupnya dan menjadi debu sejarah. Dapat diprediksi bahwa akan segera terjadi kekacauan.
Ini adalah orang suci pertama yang meninggal di wilayah Tandus Timur dalam beberapa tahun terakhir. Itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Tidak ada yang istimewa dari palu kayu yang patah itu. Ada bekas gigitan di atasnya, dan itu hampir busuk. Sama sekali tidak terlihat seperti senjata. Jika dilempar ke tanah, tidak ada yang akan memungutnya. Tapi palu kayu yang rusak biasa-biasa saja inilah yang dapat melepaskan cahaya kacau dan memecahkan pedang suci Yin Yang. Itu sangat kuat dan telah menyelamatkan Purple Mansion Sein berkali-kali. Ye Fan memegangnya di tangannya. Rasanya sangat ringan, seolah-olah dia memegang sepotong kayu bakar. Itu tidak memiliki banyak berat, dan sepertinya akan pecah jika dia menggunakan sedikit kekuatan. Dong! Dia menggoyangkan jarinya, dan palu kayu yang patah itu mengeluarkan suara berongga. Rasanya seperti kayu busuk, tetapi tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa mematahkannya. Itu sangat keras. Bang! Dia mengacungkan palu kayu yang patah di tangannya. Dengan suara, weng, sebuah lubang hitam besar muncul di kehampaan, dan seberkas cahaya kacau melesat ke dalamnya. Harta karun apa ini? Ini jauh lebih kuat dari pedang suci Yin Yang. Ye Fan terkejut. Ini pasti harta karun ilahi. Anjing hitam besar itu datang. Matanya sangat bulat, dan dia dengan cepat mengulurkan tangan dengan cakarnya. Keserakahannya berulah lagi. Ye Fan tahu kebiasaannya, jadi dia selalu waspada. Dia mengangkat tangan dan menghentikannya. Jangan merebutnya. Cepat, kendalikan formasi pembunuhan. Jangan biarkan satu orang pun melarikan diri. Pada saat ini, area ini berlumuran darah, dan bau darahnya sangat menyengat. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah meninggal? Pemandangan itu menakutkan. Seolah-olah mereka datang ke rumah jagal. Jiang Huairen, Wu Zongtian, dan yang lainnya juga berjalan mendekat. Mereka melihat palu kayu yang patah dengan takjub. Itu benar-benar bisa melepaskan cahaya yang kacau dan tidak bisa dihancurkan. Itu bisa disebut harta karun ilahi. Orang suci rumah ungu sudah mati. Ah! Tangisan menyedihkan terus terdengar. Formasi pembunuhan Kaisar Agung kuno tak tertandingi. Itu berubah menjadi batu gerindra besar yang menghancurkan langit dan bumi, terus-menerus mengubah kehidupan demi kehidupan menjadi pasta daging. Ah! Tidak ada yang bisa melarikan diri. Formasi pembantaian kuno seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Setiap kali, sekelompok besar orang akan terbunuh. Ini benar-benar sebuah penggiling daging. Banyak ahli, bahkan jika mereka berada di transformasi ke-8 alam naga atau bahkan di puncak, tidak bisa melarikan diri dari pemusnahan rune formasi Kaisar Purba. Di tengah-tengah kemerahan terang di tanah ada potongan-potongan tulang putih yang hancur, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Terlalu mengerikan untuk dilihat, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani melihatnya. Di dunia Xiuze yang kejam, begitu perang dimulai, tidak ada belas kasihan yang bisa dibicarakan. Sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tidak ada yang benar atau salah. Yang ada hanya hidup dan mati dan hukum rimba. Di dunia kultivator yang kejam, begitu pertempuran dimulai, tidak ada belas kasihan. Sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hanya ada hukum hidup dan mati. Hah! Palu kayu yang rusak ini. Terlihat seperti sumbat dari Purple Mansion Sein. Mata Jiang Huairen tajam, dan dia segera melihat ketidaknormalan itu. Hah! Palu kayu yang patah ini. Terlihat seperti sumbat labu besar. Mata Jiang Huairen tajam, dan dia segera melihat ketidaknormalan itu. Ye Fan memasukkan gagang palu kayu yang patah ke dalam sumbatnya. Itu sangat pas, menghalangi mulut labu. Kepala palu dan mulut labu menjadi satu. Ini sungguh merupakan harta karun yang luar biasa. Bahkan sumbatnya pun bisa melepaskan cahaya yang kacau. Ini sangat kuat. Anjing hitam besar itu berdiri, matanya berkilat-kilat. Dia hendak merebut labu itu lagi. Anjing bodoh, tidak bisakah kamu sedikit lebih patuh? Ye Fan meliriknya. Mereka semua terkejut. Labu hitam ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Bahkan sumbatnya sangat menakutkan, sehingga tubuh labu yang sebenarnya bisa dibayangkan. Anak nakal Purple Mansion, mungkin dia baru saja mendapatkan labu ini belum lama ini. Sungguh sia-sia, menggunakan sumbatnya untuk melawan musuh. Dia sama sekali tidak mengerti nilai sebenarnya. Kata anjing hitam besar itu. Mereka mengutak-atiknya sebentar, tapi mereka tidak menemukan kegunaan labu hitam itu. Itu bahkan lebih keras dari logam suci. Bahkan jari-jari emas Ye Fan tidak bisa menembusnya. Ah! Jeritan naik dan turun. Saat ini, hanya beberapa orang yang masih hidup. Mereka semua telah dicincang menjadi pasta daging, dan tanahnya berwarna merah dan berdarah.
Hanya selusin orang yang tersisa. Ye Fan sangat tenang, dan tidak ada emosi di matanya. Dia memperhatikan semuanya dengan tenang. Dia tidak bertindak, tetapi begitu dia membuat keputusan, dia tegas. Sayangnya, hanya 2 putra suci yang masuk. Dia mencari keberadaan putra suci dari segala awal. Mereka yang selamat belum tentu orang yang paling kuat. Formasi pembunuhan Wuxi rusak, dan hanya satu sudut yang tersisa. Ada beberapa tempat dengan kekuatan penghancur yang menakutkan, sementara beberapa daerah relatif lebih lemah. Di sana, mata Ye Fan berkedip, dan dia dengan cepat bergegas, muncul di depan tumpukan mayat. Ada seseorang yang berdarah di sana, seluruh tubuhnya terendam darah. Dia tidak bergerak, sangat dingin, tanpa sedikit pun vitalitas. Dia bercampur dengan lumpur berdarah, terkubur di bawahnya. Jika orang lain tidak bisa merasakannya sama sekali, mereka pasti akan mengira itu adalah orang yang sudah lama meninggal. Namun, Ye Fan mengembangkan mata ilahi, dan melihat sekilas bahwa dia masih hidup. Sumber kehidupannya sangat kuat, mengeluarkan cahaya yang berkobar, dan belum padam. Putra suci dari segala permulaan sebenarnya memalsukan kematiannya, ingin melarikan diri dari bencana ini. Dia tidak punya pilihan, dan dipaksa masuk ke dalam situasi ini. Ye Fan bergegas mendekat seperti hantu, diam-diam mengacungkan pedang suci Yin Yang. Itu berubah menjadi naga biadab, dan menebas ke bawah. Sinar pedang tebal terhubung dengan awan gelap di langit. Swoosh! Putra suci dari segala awal berubah menjadi seberkas cahaya hijau, melesat seperti cahaya, menghindar. Bumi yang besar itu terbelah, memperlihatkan lubang yang gelap gulita dan tak berdasar. Saudara Ye, kami sedikit salah paham. Putra suci dari semua awal membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ye Fan mengaktifkan rahasia karakter semua, mengacungkan pedang suci dan meretas ke depan, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dentang. Pedang ini bahkan membelah langit. Awan gelap bertebaran, dan cahaya bintang yang tak berujung berkumpul seperti air terjun. Puluhan ribu garis-garis turun, membentuk hamparan putih yang luas. Ekspresi Putra Santo dari segala permulaan berubah. Dia merasakan ketajaman yang mengejutkan dunia dari sebuah pisau tajam yang mendekati lehernya, aura kematian meliputi udara. Dia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Setelah rahasia semua karakter diaktifkan, kekuatan seseorang akan meningkat 10 kali lipat. Ini adalah jenis aura destruktif yang bisa merobek segalanya. Pedang suci Yin yang bersinar seperti matahari. Pop! Telapak tangan putra suci dari segala permulaan berkilau dan cahaya berdarah menyembur keluar. Dia membuka sebuah kotak darah dingin, dan darah segar mewarnai langit malam menjadi merah. Seolah-olah roh jahat kuno telah terbangun dan ingin menghancurkan semua hal. Kotak darah iblis surgawi. Di masa lalu, iblis surgawi menggunakan darah dewa iblisnya sendiri untuk memurnikan senjata bagi keturunannya. Kekuatan penghancurnya tidak ada bandingannya, dan darah iblis surgawi bisa menghancurkan semua lawan. Bang! Kekuatan pedang Ye Fan sangat besar. Ketika bertabrakan dengan cahaya berdarah, putra suci dari segala awal dikirim terbang, batuk mengeluarkan seteguk besar darah. Dengan kehebatan pertempuran 10 kali lipat, siapa yang di alam yang sama bisa bersaing melawannya? Ini setara dengan 10 karakter level Seinsan yang menyerang bersama untuk membunuh Seinsan of All Beginnings. Dalam formasi pembunuhan Wuxi, dia tidak punya cara untuk menghindar. Bahkan jika metodenya menantang surga, dia tidak bisa menahannya dan segera terluka parah. Namun, Ye Fan juga terguncang. Dia mundur dengan langkah besar. Pedang suci Yin yang di tangannya berlumuran darah iblis, dan retakan di permukaannya dengan cepat meluas. Kaca. Pedang suci Yin yang patah, benar-benar dihancurkan oleh kotak darah iblis surgawi. Seluruh tubuh Ye Fan mengeluarkan cahaya keemasan yang berkobar, menghalangi darah dewa iblis menodai tubuhnya. Dia mengeluarkan palu kayu busuk, dan menghancurkannya dengan keras, menyebarkan cahaya berdarah yang tak terbatas. Kotak harta karun legendaris yang dimurnikan oleh iblis surgawi yang tak tertandingi. Kita harus merebutnya. Anjing hitam besar itu berteriak keras dari belakang. Ye Fan mengacungkan palu kayu busuk, dan seberkas cahaya kacau yang menakutkan melesat keluar, menyerang ke arah putra suci segala awal. Itu memahat sebuah lubang hitam di kehampaan. Boom! Kotak darah iblis surgawi panjangnya kurang dari 3 inci, tapi berisi lautan darah yang tak terbatas. Pada saat ini, gelombang tak terbatas melonjak keluar, hampir menenggelamkan bagian langit dan bumi ini. Ye Fan menggunakan palu kayu busuk untuk membelah lubang hitam, membimbing lautan darah yang tak terbatas ke dalamnya. Dia menyerangkan seberkas cahaya ilahi yang kacau,
menebas ke arah putra suci segala awal. Boom! Ye Fan sekali lagi berhasil mengaktifkan rahasia, semua. Palu kayu busuk di tangannya bersinar dengan cemerlang, seolah-olah memiliki kehidupan sendiri, menyerangkan hamparan cahaya yang kacau. Ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Langit malam yang hitam terus-menerus runtuh, dan sebuah lubang hitam muncul. Putra suci dari segala awal berteriak keras, menggunakan kotak darah iblis surgawi untuk memblokirnya. Namun, ketika kehebatan pertarungannya meningkat 10 kali lipat, itu terlalu menakutkan. Itu menghancurkan segalanya, dan seluruh lautan darah menguap. Semuanya hancur. Putra suci dari segala awal tidak bisa menghindar sama sekali dalam formasi pembunuhan Wuxi, dan hanya bisa menerimanya secara langsung. Dengan suara peng, dia dikirim terbang oleh cahaya yang kacau, tubuhnya hancur berantakan. Weng! Ye Fan menggunakan teknik baris, bergegas seperti kilatan cahaya. Dalam waktu singkat ketika kehebatan pertarungannya meningkat 10 kali lipat, dia terus menyerang, sangat ganas. Putra suci dari segala awal memuntahkan seteguk besar darah. Dia tersapu oleh cahaya yang kacau lagi, dan sebagian besar tulang di tubuhnya patah. Dia berteriak dengan keras, "Kamu tidak bisa." Boom! Ye Fan tidak memberinya kesempatan untuk terus berbicara. Kehebatan pertempurannya yang 10 kali lipat meningkat dengan gila-gilaan, dan palu kayu busuk itu menghancurkan kekosongan, mengirimnya terbang, hampir mengubahnya menjadi pasta berdarah. Kamu, putra suci dari segala awal terbatuk-batuk darah. Dong! Ye Fan menggunakan palu kayu busuk untuk memblokir kotak darah iblis surgawi. Cahaya kacau memenjarakan lautan darah yang tak berujung, dan kedua senjata itu saling menempel. Pada saat ini, kehebatan pertempuran yang dipicu oleh All Secret Art menghilang, tapi Sein Son of All Beginnings juga merupakan anak panah di akhir penerbangannya. Dia melakukan yang terbaik untuk melawan. Peng! Ye Fan mengulurkan tangan emas besar dan menyerang ke depan. Sebuah aura yang merusak bergetar. Kaca! Lengan putra suci dari segala permulaan patah, dan kemudian dadanya runtuh. Tubuhnya dihantam oleh tangan emas besar. Cangkang daging dari tubuh Sein sangat kuat. Telapak tangan yang seperti batu kilangan emas besar dengan kuat menghantam tubuh Sein Son of All Beginnings, membelahnya menjadi beberapa bagian di tempat. Roh primordial putra suci dari segala awal bergegas keluar, ingin melarikan diri. Danau emas kecil di antara alis Ye Fan berubah menjadi kuali emas kecil, bergegas dan menghancurkannya. Ye Fan telah membunuh 2 orang suci secara berurutan dalam 1 hari. Ini cukup untuk mengguncang dunia. Pada saat yang sama, dia telah melenyapkan begitu banyak ahli, membunuh mereka semua dan meninggalkan tanah yang dipenuhi daging cincang. Ini pasti akan menyebabkan gelombang besar. Di mana Yao Xi? Di mana putra suci Yan Agung, Xiang Yifei? Mereka juga sudah datang. Dia sedikit mengernyit. Chapter 515 Keributan. Di paruh kedua malam, awan hitam tebal menyebar dan cahaya bintang memercik seperti air. Kota kuno itu sunyi senyap. Namun, kota itu tidak damai. Bau darah menyerang lubang hidung dan aura kematian yang kuat memenuhi udara. Seolah-olah seorang asura telah turun ke dunia. Batu giling besar yang dibentuk oleh formasi pembunuhan Wuxi telah menghilang. Di bawah sinar bulan yang dingin, ada lapisan tebal lumpur berdarah di tanah, serta beberapa ampas tulang seputih salju. Ini adalah pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tulang dan daging putih bercampur menjadi satu. Siapapun yang melihatnya dengan mata kepala sendiri akan merasa bulu kuduknya berdiri. Ini adalah api penyucian yang hidup di bumi. Selain Jiang Huaiyan, semua orang sudah mati. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Ini adalah kekuatan formasi kaisar kuno. Hanya satu sudut yang rusak sudah cukup untuk membunuh semua orang. Ye Fan berdiri dalam formasi pembunuhan kuno. Dia tidak melihat Yao Xi atau Xiang Yifei. Mereka pasti datang untuknya, tetapi mereka tidak memasuki formasi. Dia menatap langit malam dan tidak bisa merasakan aura apapun. Mereka yang tidak memasuki formasi telah pergi dengan ketakutan. Tidak ada yang berani tinggal dalam ketakutan akan kekuatan formasi pembunuhan Wuxi. Setelah sekian lama, orang-orang muncul di ujung cakrawala. Melihat tempat ini dari jauh, mereka semua merasakan kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di paruh kedua malam itu, cahaya bulan terasa lembut, tetapi seluruh kota kuno terasa sangat menyesakkan. Tidak ada suara sama sekali, dan tidak ada seorang pun di sini. Ye Fan menyalakan api besar. Tulang-tulang yang patah dan lumpur berdarah di tanah terbakar, berderak dalam kobaran api. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi abu dan terbakar abis. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya.
Dia merasakan adanya bahaya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Mungkinkah karakter level Saint Lord telah tiba? Atau apakah karakter menakutkan dari dinasti Dewa Kuno sedang memata-matai kita? Ye Fan terkejut. Ayo tinggalkan tempat ini. Wu Zongtian, Jiang Huairen, dan yang lainnya tidak ingin tinggal lama-lama. Tempat ini akan menjadi pusat badai, jadi yang terbaik adalah pergi secepatnya. Kaisar Hitam mengukir formasi dan kemudian menghapus formasi pembunuhan Wu Xi. Dengan kilatan cahaya, mereka melintasi jarak dan menghilang dari tempat semula. Pada hari kedua, ketika berita itu keluar, itu menyebabkan kegemparan besar. Kali ini, di kota kuno awan berkabut, ada banyak korban di antara para penjajah. Tidak diketahui berapa banyak orang yang kehilangan nyawa. Mayat-mayat berjatuhan satu demi satu. Apa? Bahkan sosok perkasa setengah langkah telah jatuh. Di ranah apa kelompok Ye Fan berada? Bagaimana mereka bisa memiliki teknik seperti itu? Apakah ini benar? Para ahli dari alam rahasia transformasi naga ditebang seperti rumput liar. Jumlah korban tak terhitung banyaknya. Semuanya benar. Tadi malam, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Itu benar-benar api penyucian di dunia manusia. Nyawa manusia lebih berharga daripada rumput. Tidak peduli seberapa kuat Anda tidak dapat memblokir satu serangan pun dari susunan pembunuh. Orang-orang dari alam rahasia transformasi naga sekarat satu demi satu. Meskipun mereka telah menyembunyikan identitas asli mereka, jelas bahwa mereka berasal dari berbagai sekte besar. Sungguh teknik yang menakutkan. Dia membunuh semua orang dalam satu pertempuran. Anak nakal ini benar-benar menakutkan. Pertempuran malam yang berdarah itu menyebabkan keributan besar. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Fan akan memiliki teknik seperti itu. Dia berani membunuh semua ahli. Semua orang menghirup udara dingin. Langit cerah, dan Ye Fan melepaskan nan-nan kecil dari botol giok murni. Pertempuran tadi malam terlalu berdarah, jadi dia tidak membiarkan gadis kecil itu menonton. Pada saat ini, mereka berada di sebuah oasis, bersembunyi sementara dari badai. Tak perlu dikatakan lagi, dunia luar sedang dalam kekacauan. Liu Kou mengangkat seseorang dan melemparkannya ke tanah, sambil berkata, bagaimana kita harus menanganinya? Ini adalah satu-satunya tawanan yang selamat dari barisan pembunuh. Jiang Huaian sangat ketakutan. Sebagai ahli transformasi ke-8 dari transformasi naga, lautan reinkarnasinya telah dilumpuhkan oleh panah. Kekuatan sucinya telah mengering, dan semua harapannya telah berubah menjadi debu. Kau, apa yang kau inginkan? Suaranya bergetar. Dia tidak ingin mati. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Ye Fan meliriknya. Saat melewati sebuah desa kecil, Ye Fan berhenti. Dia berjalan mengelilingi kolam ikan dan berkata, tempat ini sangat cocok untukmu pensiun. Wajah Jiang Huaian langsung berubah menjadi hijau. Dia menemukan lubang kakus di depan kolam ikan dan memikirkan apa yang dikatakan Ye Fan sebelumnya. Dia bahkan merasa ingin mati. Ye Fan melemparkannya keluar seperti lembing. Dengan sebuah celepuk, percikan besar dibuat, dan bau busuk memenuhi udara. Blark. Jiang Huaian hampir memuntahkan empedunya. Dia sangat jijik sampai hampir pingsan. Dia berteriak, kamu tidak bisa melakukan ini. Tidak, selamatkan aku. Jiang Huaian berteriak. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Mengapa dia memprovokasi orang-orang ini? Bagaimana dia bisa mendapatkan ide bodoh seperti itu? Ye Fan mengabaikannya. Sinar cahaya melesat keluar dari 10 jarinya dan menyegel Jiang Huaian di dasar lubang jamban. Kemudian, dia memotong tablet batu dan menekannya masuk. Akhirnya, saya telah melampiaskan kemarahan saya. Para bajingan di klan Jiang itu terlalu hina. Mereka harus ditindas seperti ini. Li Heishui tertawa keras. Kita harus menangkap Jiang Yichen. Anak nakal itu adalah yang paling dibenci. Jika kita tidak menekannya, kita akan mengecewakan diri kita sendiri. Kemarahan Liu Kou tidak bisa diredakan. Setelah beberapa hari, badai tidak kunjung reda. Sebaliknya, badai itu menjadi semakin hebat. Begitu banyak orang yang meninggal. Ada para kultivator keliling yang kuat dan para master dari tempat suci. Mereka menjadi fokus diskusi semua orang. Tahukah Anda bahwa orang suci rumah ungu sudah mati? Dia dibunuh oleh pedang Ye Fan. Apa? Itu tidak mungkin. Itu terlalu mengejutkan. Itu benar, tapi tidak ada yang akan menunjukkannya. Malam itu, orang suci ini termasuk di antara mereka yang mencoba membunuh Ye Fan. Sayangnya, dia terbunuh sebagai pejalan kaki. Ya dewa, ini berita yang mengejutkan. Akankah Tanah Suci Purple Mansion membiarkan ini terjadi? Tuan masa depan mereka terbunuh begitu saja.
Orang suci rumah ungu mengubah penampilannya untuk membunuh fisik ilahi. Pada akhirnya, dia kehilangan nyawanya. Siapa yang bisa dia salahkan? Bahkan tanah suci yang kuat tidak akan mampu membalas dendam dalam skala besar. Dalam beberapa tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya seorang suci terbunuh di padang gurun timur. Tentu saja, hal itu menyebabkan keributan besar. Semua orang membicarakannya. Semua orang tahu bahwa era yang hebat telah tiba. Pasti akan ada pertempuran besar. Kematian seorang Saint tidak bisa dihindari. Namun, mereka tidak tahu siapa yang akan menjadi yang terkuat. Fisik ilahi begitu kuat. Dia membunuh orang suci dari Middle Ground dan orang suci dari padang gurun timur. Dia tak terkalahkan. Dia menggunakan susunan pembunuhan yang mengejutkan untuk membunuh begitu banyak pembudidaya. Kemudian, dia membunuh seorang Saint sebagai pejalan kaki. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Orang-orang membicarakannya. Semua orang berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi. 2 anak dari Sage Agung meninggal dalam 1 malam. Orang-orang tercengang. Orang suci rumah ungu bukanlah segalanya. Masih ada Santo dari segala awal. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Ini benar-benar mengejutkan. 2 putra dari Sage Agung sudah mati. Era pertempuran besar telah tiba. Padang gurun timur terkejut. Pertempuran malam berdarah bahkan lebih mengejutkan daripada yang dibayangkan orang. Tidak ada yang menyangka Ye Fan akan membunuh 2 putra Sage Agung. Dia adalah musuh semua orang suci. Fisik ilahi menyusul. Sepertinya dia tidak bunuh diri. Apa tabib Wang berbohong? Banyak orang mendiskusikannya. Setengah bulan kemudian, Liu Kou terbang kembali dengan penuh semangat. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saya menggunakan beberapa koneksi saya, dan itu benar-benar berhasil." Liu Kou membawa berita bahwa Jiang Yichen akan keluar dan berpartisipasi dalam pertemuan Danau Giok. Itu adalah kesempatan yang baik untuk menangkapnya. Apakah Anda yakin? Wu Zongtian bertanya. Berita yang dikirim oleh Sun Kun seharusnya tidak salah. Sun Kun adalah cucu dari bandit besar ke-10, Sun Tianyun. Dia juga keturunan bandit besar, jadi dia memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Tanpa berkata apa-apa, mereka menyeberangi kehampaan dan pergi ke tanah suci Danau Giok. Tentu saja, mereka tidak benar-benar masuk. Mereka hanya menunggu di luar. Tanah suci Danau Giok sangat indah. Melihat dari jauh, seolah-olah mereka telah tiba di tanah abadi. Anak nakal itu ada di sini. Setelah menunggu beberapa hari, Ye Fan dan yang lainnya melihat Jiang Yichen. Dia berjalan dengan seorang pria parubaya berbaju ungu. Pria parubaya berbaju ungu itu memiliki penampilan yang bermartabat. Dia berjalan seperti naga dan harimau, seolah-olah seorang kaisar surgawi telah turun. Dia sangat luar biasa. Dia adalah kakek ke-13 yang sangat kuat dari klan Jiang. Kita tidak bisa menyinggung perasaan ke-13 yang legendaris ini. Gumam anjing hitam besar itu. Orang ini tidak hanya memiliki kekuatan sihir yang kuat, tapi dia juga memiliki sudut pola formasi Kaisar Hangyu. Jika dia benar-benar mengincar mereka, mereka pasti akan berada dalam bahaya. Apakah Anda yakin jebakan spasial itu efektif? Kami mencabut gigi dari mulut harimau. Kata Li Heishui. Ini adalah teknik rahasia dari zaman purba. Saya tidak percaya bahwa dia sangat berhati-hati. Dia melindungi Jiang Yichen di setiap langkahnya, kata anjing hitam besar itu. Kakek ke-13 ini sangat kuat dan sombong. Dia pasti tidak akan berpikir bahwa seseorang akan berani merebut seseorang dari bawah hidungnya. Baiklah, kita sudah memasuki area itu. Hei dan Huang, lakukanlah. Ye Fan mendesak. Anjing hitam besar itu mengaktifkan pola formasi. Ruang di kejauhan menjadi kabur, dan Jiang Yichen langsung tersedot ke dalamnya. Dia berteriak karena terkejut. Kakek ke-13 berpangku tangan dengan dingin. Dia mengulurkan tangannya dan meraih ke depan. Namun, ruang buram itu berkedip, dan sebuah lubang hitam muncul. Sosok Jiang Yichen terus melewatinya. Jebakan spasial berantai. Kakek ke-13 terkejut. Dia dengan cepat mengukir pola formasi di kehampaan, ingin menggunakan pola bawaan yang paling dalam untuk menstabilkan ruang ini. Sudah terlambat. Selain takut dengan tingkat kultivasi Anda, pencapaian saya dalam pola Dao jauh lebih unggul dari Anda. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya secara diam-diam. Boom! Semua lubang hitam menghilang, dan kehampaan menjadi tenang kembali. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ayo pergi juga. Ye Fan dan yang lainnya dengan cepat melewati kehampaan dan menghilang dalam sekejap mata. Kakek ke-13 bereaksi dengan cepat. Saat Jiang Yichen menghilang, dia segera mengunci lokasi di mana Ye Fan dan yang lainnya berada. Dengan melolong panjang, dia tiba dalam sekejap mata.
Namun, ketika dia tiba, semuanya menjadi tenang kembali. Dia bahkan tidak melihat siapa musuhnya. Bagus, bagus, bagus. Kamu berani merebut seseorang dari tanganku. Kamu pasti sudah makan nyali dewa. Dia berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama, diam-diam menyimpulkan sesuatu. Ratusan ribu mil jauhnya, anjing hitam besar itu muncul di padang pasir dengan lolongan panjang. Dia berkata, jika Anda ingin menyimpulkan metode saya, silakan coba. Kamu. Sosok Jiang Yichen muncul di atas altar di depan mereka. Dia telah diseret ke sini oleh jebakan spasial dan terjebak di altar berwarna darah. Keponakan sulung, kita bertemu lagi. Jiang Huairen berjalan dengan niat jahat. Anak nakal, kami sangat merindukanmu. Li Heishui terus menggerakkan otot dan tulangnya, terkekeh. Usus Jiang Yichen berwarna hijau karena penyesalan. Mengapa dia harus pergi ke Danau Jade? Sekarang, dia dihalangi oleh beberapa orang. Tidak ada yang lebih buruk dari ini. Dia benar-benar ingin bunuh diri. Keponakan sulung, mengapa kamu tidak berbicara saat melihat pamanmu? Jiang Huairen bertanya sambil tersenyum. Anak nakal ini bukan apa-apa. Dia bahkan tidak ingin menjadi hewan peliharaan manusia saya. Saya ingin memilih seorang wanita suci yang tak tertandingi di pertemuan besar Danau Giok. Kaisar Hitam mengkritik dari samping.